Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Muhammad Dafa. Saya akan menyampaikan apa saja yang menjadi refleksi pribadi saya selama mengikuti kegiatan pembelajaran Agenda 2 pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2026 dalam rangka pelatihan dasar CPNS Angkatan 5 Gelombang 1. Agenda hari ini membahas tentang review penugasan yang telah diberikan selama masa pembelajaran asinkronus. Ada tugas pribadi dan juga ada tugas secara berkelompok. Tugas pribadi membahas terkait dengan implementasi nilai berakhlak yang telah diterapkan di instansi masing-masing individu, dan juga ada breaking delimitation, apa saja inovasi yang bisa dilakukan. Dari sesi penjabaran breaking delimitation, saya melihat bahwa banyak sekali inovasi yang dapat diterapkan yang tentunya sejalan dengan nilai berakhlak, core value ASN, yang bisa diterapkan untuk perbaikan di setiap instansi maupun setiap unit terkhusus. Contohnya terkait dengan digitalisasi, kemudian ada juga bagaimana membangun hubungan yang harmonis, bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak, baik pihak instansi lain ataupun pihak swasta. Bagaimana kita bekerja sesuai dengan nilai ASN, tapi tidak lupa untuk berinovasi. Karena apa? Karena tentunya kedepannya akan banyak sekali tantangan, banyak sekali dinamika yang terus berkembang, sehingga kita harus terus berinovasi tanpa melupakan nilai dasar ASN. Selanjutnya, pada pembahasan tugas kelompok terkait dengan tokoh inspiratif, kelompok saya mengambil tokoh Pak Ferry Joko Juliantono yang merupakan Menteri Koperasi saat ini. Beliau merupakan mantan aktivis yang sekarang mengabdi untuk negara melalui jabatan Menteri Koperasi. Tentunya nilai-nilai berakhlak harus beliau terapkan sebagai pimpinan dan juga sebagai landasan bagaimana beliau bekerja. Banyak sekali contoh yang bisa diterapkan oleh para calon pegawai negeri sipil yang bisa membuat setiap individu bekerja menjadi lebih baik. Kemudian dari kelompok lain ada Bu Shirley Chowanda yang merupakan salah satu gubernur perempuan. Beliau sangat hebat, banyak sekali pengalaman beliau yang bisa langsung diterapkan. Contohnya seperti banyak kegiatan beliau di lapangan, kemudian bagaimana beliau membagikan aktivitasnya di media sosial sebagai bentuk pertanggungjawabannya kepada masyarakat. Kemudian di kelompok 3 ada Pak SBY yang menjadi tokoh inspiratif. Kita tahu bahwa Pak SBY banyak sekali program bermanfaat. Salah satunya yang mungkin yang paling diingat adalah dana operasional sekolah atau bantuan operasional sekolah yang biasa disebut dengan dana BOS. Melalui dana BOS, Pak SBY banyak sekali membantu sekolah-sekolah, anak-anak yang mungkin tadinya belum bisa sekolah, kemudian operasional sekolah lainnya. Sehingga pengalaman beliau dapat dijadikan bekal untuk kami, para CPNS, untuk bisa mengarungi kehidupan pekerjaan yang lebih baik ke depannya. Kemudian sesi terakhir terkait dengan benchmarking, kami belajar dari berbagai instansi lain. Dari kelompok kami belajar ke Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Pembiayaan dan Hibah, bagaimana mereka melayani instansi lain yang membutuhkan pinjaman. Ketika ada proyek membutuhkan pinjaman, maka dilayani oleh Kementerian Keuangan. Kemudian bagaimana Kementerian Keuangan bersinergi antara satu deputi dengan deputi lainnya dalam menciptakan sistem keuangan yang tangguh, resilience, dan juga bisa bermanfaat untuk masyarakat dan juga instansi lainnya. Kemudian di kelompok lain ada juga benchmarking ke Bank BRI dan juga PT PLN. Kita melihat bagaimana kedua BUMN ini harus terus berinovasi dalam mencari profit, karena bagaimanapun mereka tetap perusahaan yang mencari profit, namun yang mereka lakukan tetap harus berlandaskan nilai berakhlak. Karena ketika hanya mencari profit tanpa nilai berakhlak, maka bisa jadi apa yang mereka lakukan itu menyimpang. Sehingga nilai-nilai berakhlaklah yang menjadi fondasi untuk bisa terus berinovasi tanpa melupakan tujuan awal, yaitu melayani kepentingan masyarakat umum. Semoga apa yang menjadi pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk saya sebagai bekal tentunya, dan juga untuk teman-teman yang lainnya untuk bisa berkarya lebih baik dan juga tidak melupakan nilai dasar value seorang aparatur sipil negara, yaitu berakhlak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.